Oke, baik, kita mulai. Sekali lagi selamat malam. Semoga Tuhan beserta dengan kita dalam pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, tema kita pada malam hari ini dan beberapa minggu ke depan adalah The Kingdom of Heaven. Jadi kalau judul lengkapnya sebenarnya The Kingdom of Heaven is like. Itu saya ambil dari beberapa statement pernyataan Yesus di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil. Berulang kali Yesus menggunakan kata ini. Dalam bahasa Indonesianya, hal kerajaan sorga. Jadi hal kerajaan sorga. Yesus berapa kali mengulang kata-kata hal kerajaan sorga gitu ya. Jadi kalau diulang-ulang oleh Yesus maka itu menjadi penting bagi Tuhan Yesus, maka penting juga bagi kita untuk kita pelajari. Jadi tema besarnya adalah hal kerajaan sorga atau the kingdom of heaven is like, ya, seperti apa hal kerajaan sorga maksud Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari ini subjudulnya berjudul there ye may be also, atau di sana pun kamu atau kita akan berada. Nah, malam hari ini kita seperti malam-malam sebelumnya kita akan Bible study ya. Jadi kita akan belajar firman Tuhan. Jadi bukan sekedar renungan, ya tentu saja semua pembelajaran kebenaran firman Tuhan akan jadi perenungan kita, tapi kita akan belajar melihat konteks yang Tuhan sampaikan, firman-firman kebenaran-kebenaran untuk menjadi panduan hidup kita. Khususnya pada malam hari ini dan malam-malam minggu ke depan berhubungan dengan hal kerajaan sorga. Tapi saya akan mengutip satu ayat, kita bisa pakai ini sebagai ayat inti lah gitu ya pada malam hari ini, dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Saya rindu teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, karena ini adalah Bible study, belajar atau pendalaman Alkitab, jadi boleh buka Alkitab buku atau Alkitab digital ya, aplikasi yang ada di handphone atau di gadgetnya. Ayat yang pertama kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Tema besar kita, hal kerajaan sorga. Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Ini menjadi ayat favorit saya sebenarnya, dan saya berdoa agar ini menjadi ayat favorit Bapak Ibu teman-teman semua ya. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, kata Tuhan Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. There you may be also. Di sana juga, teman-teman semua yang ada di grup Zoom ini khususnya, beserta saya, kita akan ada di sana. Amin? Amin ya. Harus amin. Itu cita-cita tertinggi Tuhan. Itu ultimate goal-nya Tuhan. Ya. Maka itu harus jadi ultimate goal-nya kita, cita-cita tertinggi kita juga ya. Harus jadi cita-cita tertinggi kita juga. Nah, teman-teman, seberapa sering sih dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam satu hari, atau 7 hari dalam seminggu 24/7, atau kurang lebih 30 hari dalam satu bulan, atau 360 hari dalam satu tahun. Seberapa sering kita di dalam keluarga kita, di rumah, atau di gereja, atau dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, saat lagi liburan, saat lagi santai, seberapa sering teman-teman, saudara-saudara, kita membahas tentang surga? Seberapa sering surga menjadi menjadi topik menarik untuk kita bicarakan, ya. Seberapa sering kita kalau lagi santai, ngomongin tentang surga yuk. Gimana sih surga itu? Aduh, gimana ya supaya bisa ke sana ya? Seberapa sering? Atau lebih banyak kita waktu luang kita atau waktu yang kita khususkan kita bahas hal-hal lain, ya, hal-hal lain. Saya harap hal-hal lainnya juga bahas firman Tuhan ya. Tapi kalau hal-hal lain itu tentang gosip gitu ya, atau tentang misalnya isu pemilihan ya, pemilu, atau hal-hal viral yang ada di media sosial. Saya menemukan ya, ini tidak sebuah fakta literal ya, tapi saya menemukan beberapa orang yang saya tanya, ternyata hal kerajaan sorga tidak menjadi topik ataupun bahan pembicaraan yang sering dibicarakan gitu ya. Padahal ini adalah
cita-cita tertinggi Tuhan gitu, ultimate goal Tuhan. Sebenarnya rencana keselamatan, rencana damai sejahtera keselamatan itu adalah keberhasilan Tuhan menolong umat manusia menyelamatkan sampai pulang ke surga. Itu penting gitu ya. Nah, tapi ini tidak menjadi topik apa ya, topik keseharian kita gitu ya. Nggak menjadi topik keseharian kita. Nah, malam hari ini saya hanya akan memberikan beberapa fondasi dasar Alkitab ya. Dan ini akan menjadi apa ya, trigger untuk pelajaran kita minggu depan. Jadi malam ini saya hanya akan meletakkan sebuah dasar kenapa sih penting perlu belajar tentang hal kerajaan sorga. Dan nanti kita minggu depan akan belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus secara khusus pada saat dia menjelaskan hal kerajaan sorga seperti biji sawi, hal kerajaan sorga seperti ini. Apa maksudnya? Nanti kita akan, oh ternyata apa hubungannya itu, ilustrasi itu, perumpamaan itu tentang dan kaitannya dengan sorga, gitu ya. Jadi malam ini adalah fondasi supaya kita punya apa ya, punya starting point yang bagus untuk belajar tentang hal kerajaan sorga. Nah, jadi telah saya sampaikan tadi bahwa eh, seberapa sering ini menjadi topik pembicaraan kita. Yang menarik adalah seperti ini. Ada beberapa orang, teman-teman kita, yang mau membicarakan tentang surga pada saat melihat fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Pandemi, perang, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, ya, yang sementara beristirahat lebih dahulu, meninggal, ya, bencana alam, ya, climate change, ya, isu-isu yang sangat mengguncang dunia. Beberapa orang melihat fenomena-fenomena akhir zaman ini, peristiwa-peristiwa di dunia ini, akhirnya mulai berpikir, memang gak enak tinggal di dunia ini ya. Ya, memang gak enak tinggal di dunia. Dunia ini semakin terpuruk, kondisi dunia semakin memburuk, ya, keadaan moral manusia semakin jelek gitu ya. Ada kakek memperkosa cucu, anak membunuh orang tua, saudara berkelahi karena warisan, banyak hal-hal yang tidak baik terlihat di dalam dunia ini sekarang, belakang ini, makin memburuk, gitu ya. Menggenapi nubuatan yang saya sampaikan di dalam Matius 24, sign of the times, tanda-tanda atau peristiwa akhir zaman. Dan beberapa orang melihat fenomena ini mulai berpikir, oh iya benar ya bahwa dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Wah, pengen segera apa? Pulang ke surga, ya. Saya tidak bilang itu latar belakang yang salah. Itu juga boleh jadi dasar kerinduan kita karena memang this world is not our home. Rumah ini bukan tempat tinggal kita ya. Ada banyak ayat firman Tuhan menyatakan ini tempat sementara. Kita di sini hanya apa merantau gitu ya. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah Bapa yang di surga. Nah, saya mau mengajak kita semua mulai untuk memikirkan ini. Kalau sudah, puji Tuhan, pikirkan terus, pertimbangkan terus, sehingga Roh Kudus boleh menginspirasi kita, pikiran kita difokuskan kepada hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bawah. Tapi bagi teman-teman yang belum atau sangat jarang memikirkan ini, saya menyarankan untuk mulai mempertimbangkan. Apa yang dilihat oleh mata di bumi atau di dunia saat ini, kita harus hubungkan, kancingkan itu dengan peristiwa apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang 2 kali. Itu menjadi penting untuk kita bisa menyiapkan diri kita pulang ke surga. Ya, saya menyarankan itu. Baik. Pertama, saya memberikan prinsip dulu. Prinsip untuk mempelajari tentang surga. Prinsip yang pertama, kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Ya. Kalau saya tanya saat ini, siapa teman-teman yang sudah pernah lihat surga? Pasti nggak ada yang bisa ngacung tangannya. Nggak bisa ya, karena belum pernah. Gitu ya. Tapi mari kita belajar prinsipnya dulu, supaya surga ini menjadi nyata dalam mata rohani kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Roma 8 ayat 24 saya baca, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Oke? Ini jadi prinsip. Ini jadi dasar kita bicara tentang hal kerajaan sorga. Sorga sesuatu yang kita harapkan tapi belum kita lihat. Oke, saya ulangi. Sorga itu sesuatu yang kita harapkan dan itu pengharapan janji yang Tuhan kasih dan itu belum kita lihat. Karena menurut Rasul Paulus di kitab Roma, kalau sudah kita lihat, itu namanya bukan pengharapan lagi. Jadi hal kerajaan sorga sesuatu yang sifatnya hope, ya, pengharapan. Itu harapan kita karena belum kita lihat. Oke, jadi kita tidak akan membahas tentang kerajaan surga spesifik detail seperti apa ruangannya, seginya, bentuknya, kita akan bahas seperti itu.
Ya, kita akan lihat beberapa ayat di Alkitab menceritakan sedikit tentang surga, ya. Tapi kita nggak fokusnya ke sana. Fokus kita adalah ini menjadi hope, harapan kita, ya. Jadi hal kerajaan surga sesuatu yang kita harapkan dan itu adalah janji yang Tuhan kasih. Itu prinsip yang pertama tentang kerajaan surga. Prinsip yang selanjutnya, mari kita buka Ibrani 11 ayat 1. Teman-teman pasti ingat atau hafal ayat ini. Ini ayat yang sering kita bahas sehubungan dengan iman. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, teman-teman boleh baca di Alkitab masing-masing. Saya baca di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau tadi Roma, Rasul Paulus bilang bahwa sorga itu berhubungan dengan sesuatu yang kita harapkan dan itu belum kelihatan, maka media, maka alat yang akan kita pakai untuk berbicara atau mengharapkan surga itu adalah faith. Itu harus dengan iman. Karena iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harap dan bukti yang sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau bicara tentang surga, akan sulit kalau kita mengandalkan kemampuan indera kita. Mau itu indera lihat, indera dengar, ya, nggak bisa. Dia harus berbasis iman. Ya, karena kita belum lihat, kita tidak tahu. Tapi itu ada, itu sebuah pengharapan. Dan itu harus dipegang atau menggunakan media yang namanya iman. Percaya. Ya, percaya. Ada lagu yang mungkin teman-teman saudara pernah dengar, ditulis oleh pengarang lagu Indonesia. Kalau surga dan neraka itu nggak pernah ada, gitu ya. Kalau surga dan neraka nggak pernah ada, bagaimana? Ya. Nah, hal-hal ini tidak boleh dipertanyakan untuk umat-umat Tuhan. Ya, kalau Alkitab bilang kita harus pegang itu dengan iman, percaya saja, bahkan percaya penuh dan percaya teguh, full faith, gitu ya, big faith, ya imannya besar tentang sorga. Itu prinsip yang kedua. Jadi dia sesuatu yang kita harapkan dan medianya adalah iman, percaya saja, harus percaya tentang keberadaan hal sorga. Oke, prinsip yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Jadi kita belajar prinsip dulunya nih, ya. Kalau nggak punya prinsipnya nanti kita tidak punya basis gitu ya, nggak punya dasar. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau tadi Roma bilang harapan itu sesuatu yang belum kelihatan, dan sekarang Rasul Paulus di kitab yang lain, kitab Korintus bilang bahwa yang belum kelihatan itu adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Dan mereka, rasul-rasul dan murid-murid dulu bilang katanya kami fokusnya kepada yang nggak kelihatan, bukan kepada yang kelihatan. Mohon maaf, rumah yang Bapak Ibu tinggalin sekarang itu kelihatan. Tapi rumah yang tadi Yesus janjikan di Yohanes 14 ayat 2 itu belum kelihatan. Kalau gitu, kita sangat fokus membersihkan rumah, merenovasi rumah, membuat rumah kita indah, nyaman, seperti itu ya. Harusnya kita lebih dari itu. Kalau bicara tentang rumah yang kita mau belajar ini, sorga. Rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ya, rasul-rasul fokus katanya tadi ya. Kami tidak perhatikan karena kami fokus kepada apa? Sesuatu yang belum kelihatan, yang kekal. Ya, kalau tempat tinggal sekarang bumi dunia ini, ya Rasul Petrus bilang semua unsur-unsur bumi ini akan binasa, gitu ya. Tapi sorga, tempat tinggal kita yang Tuhan sediakan tadi, yang Tuhan berikan sebagai satu pengharapan, itu kekal. Dan saya mau mengajak, ya, untuk kita semua, kalau sudah teruskan, kalau belum mulai malam hari ini fokus kepada hal-hal yang belum kelihatan itu. Dalam tanda kutip malam hari kita belajar tentang hal kerajaan sorga. Ya, lebih banyak kita. Kalau kita bandingkan sementara itu seperti ini, lalu kekal itu segini, tidak, namanya kekal kan terus panjang, dia namanya kekal itu nggak ada batasannya. Maka yang sementara ini akan makin kecil presentasinya. Lalu kenapa kita punya hidup, energi, waktu, kita fokuskan dan kita habiskan untuk yang sementara. Lalu kita kehilangan yang kekal.
Jadi biarlah melalui pelajaran tentang kerajaan sorga ini, kita akan dituntun oleh Roh Kudus membawa pikiran kita untuk tidak hanya melihat yang kelihatan, hidup sementara, tapi sebenarnya hati pikiran kita siap mau untuk hal-hal yang belum kelihatan, yang kekal, sorga. Oke? Baik, puji Tuhan. Saya bagikan 3 itu saja dulu prinsip dalam mempelajari hal kerajaan sorga. Itu adalah sebuah harapan, itu harus dengan iman, dan itu adalah hal yang kekal, dan kita dipanggil, diajak untuk mulai memperhatikan, mempertimbangkan hal-hal yang belum kelihatan ini. Ya, satu hari 24 jam kita, ada 16 jam mata kita terbuka, 8 jam kurang lebih mata kita tertutup, harus diisi dengan hal-hal yang kita pikirkan tentang sorga. Oke? Baik. Selanjutnya, bagian yang kedua. Kenapa sih Beautiful Hope Ministry membawa tema tentang hal kerajaan sorga? Seberapa penting itu? Bukankah lebih baik kita ya pokoknya kita jadi umat Tuhan saja, sorga itu rewards, hadiah, pemberian, ya kita hidup seperti yang kita jalani aja sebagai umat Tuhan. Kenapa tema tentang sorga itu penting gitu ya? Saya mau membagikan beberapa ayat. Kenapa ini menjadi penting ya? Baik, ayat yang pertama di dalam Matius 3 ayat yang pertama. Matius pasal 3 ayat yang pertama. Oke. Kitab Injil dari buku Matius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan seperti ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Apa isi beritanya? Ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis memberitakan suatu kabar yang penting. Ya, kabarnya apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Berita ini didahului dengan sebuah berita lagi yang penting bahwa apa? Panggilan untuk bertobat. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi, pada saat kita mulai tertarik, ya, dituntun Tuhan untuk belajar tentang yang belum kelihatan, sesuatu yang kekal, bukan sementara, dan itu adalah sorga, ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan satu panggilan yang namanya pertobatan. Saya ulangi ya, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang kedua, Matius 4 ayat 17. Satu halaman sebelahnya, Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap gitu ya, kurang lebih ceritanya, Yesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis melaksanakan pelayanan misi Injilnya kepada masyarakat luas, public ministry. Kita mulai di dalam ayat yang ke-17. Sejak waktu itu, Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi nggak hanya Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri pun, Tuhan kita, dia memberitakan satu kabar tentang sorga. Ya, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ini penting. Karena apa? Karena Yesus juga menyampaikan itu. Dan Yesus juga menyampaikan dengan konsep ataupun narasi yang sama. Hal kerajaan sorga sangat erat hubungannya dengan pertobatan. Hal kerajaan sorga sangat erat hubungannya dengan pertobatan. Oke? Mari kita lihat saksi selanjutnya. Matius pasal 10 ayat yang ke-7. Lalu kita lihat apa yang disampaikan oleh murid-murid, ya, rasul-rasul. Dalam Matius yang 10 ayat 7. Saya ulangi, Yohanes Pembaptis membawa perkabaran, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Lalu Yesus Tuhan kita juga membawa perkabaran yang sama. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Lalu Yesus kasih tahu murid-muridnya, kalau kamu pergi, beritakan ini. 10 ayat 7 buku Matius. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Kalau Yohanes Pembaptis, ya, si pembuka jalan bagi kedatangan Mesias untuk melakukan pelayanan misinya, Yesus memberitakan tentang sorga, Yesus sendiri memberitakan tentang sorga, lalu murid-murid disuruh beritakan tentang sorga. Penting nggak nih? Penting kan? Penting ya. Ini nggak boleh miss. Ini nggak boleh lewat. Ini nggak boleh jadi topik yang tidak penting bagi kita. Ini harus kita pelajari dan harus kita bahas. Harus kita dengung-dengungkan. Karena dari setiap zaman
dari setiap periode waktu ternyata ya ini menjadi berita utamanya gitu ya. Ini menjadi berita utamanya. Itu hal kerajaan sorga. Baik, kita sudah bahas dua ya malam hari ini. Satu, prinsip mempelajari tentang sorga tadi. Yang kedua, kita sudah lihat kenapa penting. Kenapa penting ya? Karena penting bagi Tuhan dan penting bagi kita. Baik, mari kita lihat. Nah, sekarang jam 20.31. Oh, sorry. Saya lagi di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi saya di sini jam 20.31. Jakarta mungkin di barat masih 19.30 ya. Kita ada waktu sekitar 10 menit lagi boleh ya. Baik. Nah, sekarang kita mau lihat, kita mau belajar. Ya, kita bablas tadi kan kita belajar. Ada firman-firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang memberikan secara data, secara informasi tentang keberadaan surga. Nah, itu kita perlu lihat ya. Sehingga tadi kan kita sudah belajar, fondasinya kan harus pakai iman, ya. Fondasinya harus pakai iman. Kalau belajar tentang hal yang belum kelihatan, sebuah pengharapan itu harus pakai iman. Nah, Roma pasal 10 yang ke-17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Tuhan baik, Tuhan kasih firman tentang surga sehingga itu menjadi fondasi kita untuk beriman, ya, menjadi fondasi kita untuk beriman. Mari kita lihat beberapa ayat dari kitab yang menceritakan tentang surga. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian 28 ayat 17. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-17. Ini peristiwa saat Yakub bermimpi. Ya, ayat yang ke-17. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Jadi ternyata berita atau kabar tentang keberadaan surga itu bahkan sudah ada di perjanjian lama. Zamannya apa? Zamannya Yakub sudah ada gitu ya. Ya. Jadi Yakub bermimpi dia melihat ada tangga dari bumi ke tempat yang tinggi ya. Lalu dia bilang, "Wah, ini namanya rumah Bapa." Ya, pintu gerbang sorga. Jadi ada ya, eksis ya. Yakub bisa melihat itu dengan tuntunan ilham Roh Kudus yang disampaikan, dia bisa mengatakan bahwa wah inilah rumah Bapa. Ya, itu makanya tadi dalam Yohanes 14 ayat 2 Tuhan Yesus sudah benar. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mengada-ngada, dia tidak membuat satu statement baru. Dia tidak membuat suatu perkabaran baru. Dia bilang, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku siapin. Aku datang dan aku akan bawa di mana tempat aku berada, kamu berada." Yakub bilang, "Itu rumah Bapa, sorga." Oke? Baik, puji Tuhan. Ada informasi seperti itu. Dan ini menjadi firman yang akan membuat iman kita bertumbuh atau timbul. Mazmur 33 ayat 13. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Firman Tuhan dari Pemazmur pasal 33 ayat yang ke-13. Jadi tadi surga rumah Bapa ya. Itu Bapanya kita. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang dia memandang dari surga, sudah pasti tempatnya bukan di bumi. Itu ada di, wah kita nggak tahu langit yang keberapa gitu ya. Itu ada pelajaran yang lain untuk belajar tentang langit ketujuh dan beyond of that gitu ya, lebih dari itu. Tapi yang kita perlu pelajari dan kita ketahui, kita imani, sorga itu ada, itu rumah Bapa, dan Bapa memandang kita dari sorga. Ya, Bapa memandang kita dari surga. Surga itu ada. Lagi, 103 ayat 19 dari kitab yang sama, Pemazmur. 103 ayat yang ke-19. 103 ayat yang ke-19. Firman Tuhan 103 ayat yang ke-19. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sorga itu tidak hanya rumah Bapa, tidak hanya tempat untuk Bapa melihat kita manusia, tapi ternyata sorga tempat Tuhan mendirikan tahtanya.
kerajaannya. Kalau tahta pasti berhubungan dengan kerajaan, ya. Dan kita mau dijemput untuk dibawa ke sana. Apa enggak luar biasa, ya? Tinggal di rumah Bapa dan tinggal di kerajaannya, ya. Tempat dia meletakkan tahtanya, sorga. Ya, jadi itulah yang bisa kita lihat, keberadaan sorga, informasi dari firman Tuhan di Alkitab, bahwa sorga itu ada, sorga itu nyata, belum bisa kita lihat sekarang secara panca indera kita, gitu ya. Tapi dengan iman, berdasarkan firman, jadi iman berdasarkan firman, sorga itu ada, dan itu adalah rumah Bapa, itu adalah tempat Tuhan saat ini sementara melihat kita di bumi ini, dan itu adalah tempat dia meletakkan tahtanya, kerajaannya, dan someday, satu saat nanti, yang kita imani tidak lama lagi, kita juga akan berada di sana. Ya, puji Tuhan. Lanjut, kita masih ada waktu. Dan tidak hanya itu, saya menambahkan sedikit, ya, bahwa Tuhan tidak hanya kasih pengharapan tentang kesempatan atau janji untuk membawa kita pulang ke surga. Ada satu janji yang saya suka sekali baca ayat ini. Saya mau kita baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Baik. Sudah? Matius 16 ayat yang ke-19. Ini Yesus yang berkata, ya, Tuhan Yesus yang berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Saya ulangi, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Puji Tuhan. Jadi tidak hanya sorga itu ada, tidak hanya itu rumah Bapa, tidak hanya itu tempat Tuhan meletakkan tahtanya, kerajaannya, tidak hanya itu sebagai tempat sementara Tuhan memandang kita dari sorga, nggak hanya itu tempat yang sedang disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk bawa pulang kita ke sana, ternyata sorga itu kuncinya dikasih ke kita. Saya mau tanya, kalau Tuhan berjanji ada tempat dan kuncinya dikasih ke kita, akan kuberikan kunci kerajaan sorga, seberapa besar peluang kita untuk tidak masuk? Saya balik, seberapa kecil peluang kita untuk masuk? Koreksi kalimat saya seperti ini. Besar peluang kita untuk masuk. Amin? Kecil peluang kita untuk tidak masuk. Saya berdoa, saya berharap ini boleh menggugah hati dan pikiran, bahkan perasaan, ya, menggugah iman percaya kita. Luar biasa kebaikan Tuhan. Tidak hanya mau mati bagi kita orang yang jelek, berdosa, cacat, miskin, buta, telanjang ini. Mati sebagai saya, mati sebagai teman-teman, saudara-saudara, di kayu salib. Turun tahta, drastis, ekstrim turunnya. Ya, sebagai pencipta mau menjadi ciptaan. Digantung di kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Dapat kesempatan kita untuk bisa selamat. Dan tidak hanya itu. Dijanjikan sebuah tempat yang sebenarnya tempatnya Tuhan. Rumahnya Bapa. Dibilang itu akan menjadi rumah kita juga. What amazing grace. Kasih karunia yang sungguh luar biasa. Nggak cuma janji seperti itu. Bahkan kuncinya pun akan dikasih. Kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Nanti kita belajar. Kalau ada waktu nanti di sesi selanjutnya, apa maksudnya kunci kerajaan surga, nanti kita belajar. Tapi malam hari ini saya mau membawa pikiran kita dulu untuk terbang ke surga. Gitu ya. Terbang ke surga. Cita-cita kita jangan setinggi langit. Nggak nyampe ke surga. Cita-cita kita harus setinggi surga. Karena cita-cita Tuhan Yesus itu, maka cita-cita murid-muridnya harus seperti itu. Pengikut Kristus cita-citanya juga harus setinggi itu. Oke? Baik. 20-40. Saya pikir itu dulu yang bisa kita pelajari, kita diskusikan malam hari ini. Saya mau summary dulu supaya kita dapat poin-poinnya. Saya ulangi.
Sebelum nanti itu habis ini kita bisa sharing, diskusi, atau tanya jawab. Oke, jadi yang pertama, tadi kita sudah belajar bahwa topik tentang surga tidak lagi menjadi topik yang sering atau menarik dibicarakan belakangan ini oleh umat-umat Tuhan. Maka melalui tema ini, kalau kondisinya seperti itu ya, koreksi kalau saya salah, saya tidak tahu latar belakang kita masing-masing. Tapi kalau memang itu kondisinya, malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mulai ya membicarakan, memikirkan, merindukan, mencita-citakan surga. Oke? Yang kedua, bahwa dalam mempelajari hal kerajaan surga harus ada prinsip yang kita pegang. Prinsipnya yang pertama tadi, ini adalah sebuah harapan, sebuah janji yang dikasih. Ya, sebuah janji yang dikasih, sebuah harapan. Nah, harapan itu ya harus dipegang dengan apa? Dengan iman. Iman adalah dasar dari yang kita harap dan bukti yang belum kita lihat, gitu ya. Lalu kalau itu harapan kita, kalau itu janji Tuhan, lalu kalau itu harus dengan iman, ya. Dalam kitab Lukas Tuhan bilang, kalau aku datang, adakah ku dapati iman di bumi? Artinya harus percaya, maka kita harus fokus kepada itu. Fokus kepada hal-hal yang belum kelihatan, sesuatu yang kekal, ketimbang dengan hal-hal yang sudah kita lihat saat ini dengan mata telanjang kita. Ya, sorga harus menjadi fokus perhatian kita. Ya, sesuatu yang kekal harus menjadi konsentrasi kita. Ya, bagi waktu kita, energi kita untuk mulai mempertimbangkan ini. Dan kenapa tadi kita sudah belajar kenapa ini penting? Karena tidak hanya dari zaman dulu sampai zamannya sebelum Yesus, sampai zamannya Tuhan Yesus, sampai zamannya murid-murid, pekabaran yang diberitakan oleh sorga kepada bumi adalah ceritakan tentang kedatangan sorga sudah dekat. Ya, kedatangan sorga sudah dekat. Itu penting. Kalau penting bagi Tuhan, maka harus penting jadi bagi kita. Ya, jadi kalau itu penting dan karena itu penting, maka tidak bisa kita pisahkan pekabaran tentang sorga dengan pekabaran tentang pertobatan. Pertobatan adalah kasih karunia Tuhan kasih untuk kita mengambil kesempatan itu untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Oke? Kita juga sudah belajar bahwa sorga itu ada menurut informasi dari firman Tuhan di Alkitab, ya, itu adalah rumah Bapa, di mana tempat Tuhan meletakkan tahta kerajaannya, dan itu akan menjadi rumah bagi kita, disediakan bagi kita. Tadi juga kita sudah belajar bahwa ternyata tidak hanya sorganya disiapkan, tapi kunci kerajaan sorga juga akan dikasih ke saudara dan saya. Begitu baik Tuhan ya, begitu baik Tuhan. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ini penting dan ini akan menjadi apa ya pelajaran pengantar untuk kita nanti belajar minggu depan hal kerajaan surga yang Tuhan sampaikan dalam ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan atau analogi yang dia sampaikan dalam firman Tuhan dalam penyampaiannya. Jadi kita sudah punya ininya dulu nih, udah punya semangatnya dulu nih bahwa wah ada sorga nih. Nah, kita akan ke sana. Kuncinya kita akan dikasih gitu ya. Dan kita akan tinggal bersama dengan Bapa pencipta kita. Ini penting, ini fokus, ini sebuah pengharapan. Jadi kita dibangun dulu gitu ya dengan harapan-harapan seperti ini, dan kita mulai memikirkan hal-hal yang di sorga, itu sesuatu yang possible gitu ya, possibility-nya besar untuk kita. Dan nanti pelajaran minggu depan kita akan mudah menerima panggilan Tuhan. Kita akan menerima panggilan Tuhan dengan mudah, dengan kerinduan tentang kerajaan sorga ini, hal kerajaan sorga. Baik, semoga ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Boleh termotivasi, terinspirasi oleh firman Tuhan. Dan saya harap menjadi sukacita dan kita bawa dalam setiap langkah kehidupan kita sementara sambil menunggu Tuhan, kerajaan sorga itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.